Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore semuanya. Apa kabar? Senang sekali seperti biasa kita tiap jam 4 sore, 30 menit ke depan kita akan ngobrol dengan berbagai narasumber di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan seperti biasa kita akan punya banyak tema yang kita bawa ke meja ini untuk nanti kita bahas bersama tamu kita spesial hari ini. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang sudah hari ini berjuang, terima kasih, sehat-sehat. Jangan lupa untuk istirahat, jangan nyerah walaupun ya tadi ups and downs, yes and no's pasti banyak di sekitar kita, tapi paling tidak kita udah nyoba, semangatnya besok mungkin lebih baik lagi dan pasti kalau endurance-nya terus dijaga pasti bisa nanti ngadepin apapun tantangannya. Oke, itu harapan gue ya untuk semuanya yang lagi nonton. Dan juga bicara podcast kita punya 10 platform kurang lebih, ada IG, ada juga Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, semua @Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, ada YouTube-nya juga Partai Perindo dan website-nya Partai Perindo. Tinggal dipilih aja mau yang mana, 10 platform itu boleh diakses. Dan untuk e-voucher kita masing-masing masih punya untuk beberapa pemenang, masing-masing bisa dapat Rp100.000 dengan cara mungkin ini simple banget, cuma nonton hari ini whole productionnya seperti apa, bikin quotes 2-3 kalimat di kolom section, nanti kita bahas di obrolan hari ini dan yang kita pilih nanti yang terbaik beberapa. Tapi jangan lupa dulu untuk follow Instagramnya Partai Perindo. Baik, nah tema hari ini ya langsung saja kita bicara mengenai well politik, tapi banyak orang mungkin apalagi anak muda mikirnya pasti berat segala macem ya. Nggak salah sih, karena kadang itu yang kita pahami secara general, tapi sebenarnya politik dalam keseharian juga everyone is doing politics dalam kerjaan, keluarga gitu. Karena politics kalau bahasa harfiahnya sih artinya cara ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita memerankan peran kita setiap hari sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa. So dunia politik sebenarnya dekat sekali dengan kita, dan hari ini kita coba bahas mengenai dunia politik tapi dari sudut pandang yang menarik juga. Mungkin sebagian dari teman-teman punya ambisi atau mungkin cita-cita kerja di broadcast ya, nah ini juga bisa kita bahas hari ini, mengulik dunia politik dari sudut pandang broadcasting. Waduh, kira-kira seperti apa ya gambarannya. Nah, langsung saja kita kedatangan narasumber hari ini. Beliau adalah anggota Departemen Organisasi, Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Pemuda Perindo. Ada Kang Irvan Niti Sasmita. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam Kumaha warahmatullahi damang? wabarakatuh. Alhamdulillah damang Kang Juno. Damang ya, iya. Aku panggilnya Kang aja karena ya Siap. ujungnya aja udah Sasmita ya. Nggak mungkin dari Medan ya. Sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Oke. Siap. Keseharian aktivitas seperti apa Kang untuk hari ini? Lumayan padat hari ini seperti biasa, Mhm. karena backgroundnya di broadcast jadi Yes. ya bergelut dengan produksi. Oke, baik. Waduh, produksi. Capek dong. Pastinya. Karena ya, produksi ya, apalagi kalau anak-anak yang tahu di media. So, produksi dan news hampir sama lah. Cuman produksi pas mungkin karena di lapangan, Betul. event-event gede Ya, gitu ya Kang ya. Dan sekarang di Perindo, Pemuda Perindo ya Kang ya? Pemuda Perindo. Departemen Organisasi, Bidang Organisasi Organisasi Keanggotaan. Keanggotaan. Oke. Sejauh ini apa yang sedang dikerjakan atau seperti apa? Sekarang ini kita lagi mengompakkan Mhm. tim di internal. Kemudian kita juga beberapa waktu yang lalu kita ada kegiatan bakti sosial. Kita terjun ke lapangan langsung, donasi ke korban di Cianjur. Mhm. Mhm. Selain itu juga kita ada beberapa program, yaitu setiap hari Jumat kita ngobrol di DPP. Oh, oke. Gitu. Oh ya, ya. Diskusi seperti itu ya. Diskusi Ini ringan. khusus teman-teman pemuda berarti. Iya, khusus teman-teman muda. Menarik. Pasti berarti ada pembekalan lah ya, Ya. secara tidak langsung ya. Iya. Karena kan mereka juga anak-anak muda. Betul. Pasti ya tadi pengalaman banyak mungkin belum banyak Ya. dilalui. Ini itu yang kita bahas tiap hari Jumat. Iya. Gitu. Luar biasa. Oke, Kang. Kenapa sebelumnya kan saya dengar pernah di media. Ya. Sekarang pun masih ya? Masih. Nah, masih. Masih Terus di media. mengerjakan sesuatu yang sekarang let's say di dunia politik ya. Kenapa alasan terjun ke sesuatu yang nggak beda sih, hampir sama lah ya, karena berkaitan juga ya. Apa Kang alasannya? Basicnya kan beberapa tahun belakangan ini selalu pegang event-eventnya Partai Perindo, terus kemudian masuk di dalamnya, terus ngikutin secara tidak langsung semua event-event yang kita pegang. Terus ada ketertarikan dari pribadi, kok
rasanya kayaknya harus ikut di dalamnya. Mhm. Kalau cuma ngerjain program doang, let's say program selesai udah beres gitu kan. Tapi ketika kita ada di dalamnya terasa sangat memilikinya gitu. Oke. Jadi pengen berbuat yang bermanfaat dan konkret itu aja sih. Baik, Gitu. jadi memang tadi mengerjakan sesuatu yang biasanya dari luar, Betul. sekarang pengen terjun ke dalamnya, Di kenapa dalam. enggak gitu kan. Dan Benar. kadang gini Kang, banyak orang bukan salah persepsi sih, mungkin persepsinya ketika bicara politik kayak ya berat gitu, Iya. sesuatu yang serius, ya memang kadang, tapi di luar itu banyak manfaat loh Kang, Iya. leadership ya, koneksi. Betul sekali. Apalagi anak muda, Benar. ini wadah mereka untuk explore banyak. Itu yang Kang rasain? Betul sekali Oh. yang dibilang sama Mas Juno. Jadi waktu pertama saya gabung, sebetulnya kan udah lama diminta, cuman baru gabung ini per November ini. Begitu gabung, dapet keluarga baru, suasana baru, dan dengan silaturahmi itu terbuka pintu-pintu rejeki. Gitu makanya setiap kita berorganisasi itu pasti ada hikmah dan berkah yang akan kita dapatkan. Betul. Jadi karena memang ibaratnya Kang ya, nambah kenalan, nambah Benar. teman gitu ya. Iya. Kadang ya kita nggak tahu, dari mana hidup kan, kadang punya banyak surprise kan. Ya, betul. Kadang ada aja yang nelpon misalnya, Juno Iya. saya minta tolong ini boleh Benar. kan? Nah ini juga gunanya kita terjun ke parpol Betul. gitu ya. Bagaimana kita punya banyak kenalan. Tapi katanya Kang Irfan juga ada di organisasi lain. Ya. Mengerjakan apa tuh kalau boleh tahu? Jadi saya aktif juga di generasi muda keluarga besar FKPPI. Oh, FKPPI. Kalau FKPPI kan itu istilahnya organisasi keturunan ya, anak atau cucu dari TNI Polri baru bisa menjadi anggota. Nah kebetulan saya awalnya dari Kota Bogor, terus naik ke Jawa Barat. Alhamdulillah dipercaya sebagai Kepala Biro Hubungan Antar Lembaga. Nah di situ pun banyak dinamisme organisasi yang saya temuin, karena kan basicnya anak TNI Polri, ternyata anak kolong tuh bisa berorganisasi. Apa juga. itu anak kolong? Anak kolong anak tentara. Oke. Soalnya saya juga anak kolong kan. Siap. Iya. Kolong gondang dia. Asik. Suka jajan. Bareta. Iya. Tahu nih. Teman-teman, ini internal joke. Bareta itu kalau teman-teman ya kantornya dekat gondang dia itu bawa rel kereta. Ya. Gondang dia itu stasiun nih. Kalau yang nggak di Jakarta, di bawahnya banyak jajanan. Bener. Oke, baik. Karena saya juga anak kolong. Iya. Bisa lah ya masuk ke organisasi. Baik. Oke, Kang. Berarti ada banyak kegiatan lah ya. Betul. Ini menarik bahwa dengan kata lain aktif dalam ya gini, banyak hal yang dikerjakan ya Kang ya. Ini Kang Irfan ngerasa ini nggak sih? Ya saya pun kalau dua hal yang saya kerjaan sehari, udah lumayan. Ini gimana cara membagi waktunya dengan politik, dengan media, dengan organisasi yang lainnya? Kebetulan kan kita tinggal di satu atap, medianya MNC Media, terus kemudian partainya juga di Perindo. Jadi ketika ada kegiatan saya padu-padankan. Ini kok saya merasakan hal yang sama ya? Iya. Jadi ketika kita ada tugas di kantor nih, kita beresin dulu. Udah beres baru geser ke DPP gitu. Iya, jadi kita nggak punya PR. Benar. Ketika di DPP udah Benar. khusus untuk pemuda Perindo gitu, Iya, Mas. oke, jadi gampang lah ya karena tadi satu atap. Nah, Betul. Kang, kita bicara media dan broadcast. Ini sesuatu yang luar biasa, apalagi bicara politik ya. Bagaimana media sebagai media promosi, media branding, ya bukan hanya di Indo ya, di media-media luar juga bagaimana misalnya media-media besar ya yang memang ya tadi terlibat atau ikut dalam kontestasi politik. Nah, kalau kita melihat media Kang, broadcast kaitannya dengan parpol ya, dengan politik saat ini. Pertanyaan ini pasti jawabannya iya. Karena kalau kita tanya seberapa penting media untuk tadi elektabilitas, untuk popularitas, bagaimana Kang Irfan menjawab bahwa kaitan media dan politik itu seberapa penting menurutnya? Penting banget. Karena apa? Sekarang ini kan zaman itu serba dinamis, dan kemudian generasi muda, milenial dan generasi Z itu
sangat eh, berkaitan dengan yang namanya sosial media. Nah, di situ keterkaitannya adalah ketika generasi milenial dan generasi Z mencari info tentang politik, apa sih yang mereka cek? Pasti di YouTube, di Betul. Instagram. Nah, Di sosial itu media. betul. Itu salah satu potensi yang harus kita garap dan kita besarkan melalui media centernya Pemuda Perindo. Kita untuk mengkalibrasi program-program nyata yang akan kita bentuk sehingga masyarakat tahu. Oke. Nah, Kang, dengan kata lain bahwa sebenarnya apalagi untuk parpol ya, di era digital seperti sekarang, media itu bukan suatu hal yang dalam artian sangat wajib ya Kang. In many ways, mau social media, mau TV, mau radio, pasti akan sangat dibutuhkan. benar. Tapi di luar itu Kang, untuk anak-anak muda, bagaimana mereka kalau yang punya passion di bidang broadcast ya, di bidang media, apa sih yang harus dibekali ketika kita mau terjun ke dunia media dulu nih, bukan politik. Kalau dari pengalamannya Kang Irfan. Kalau dari Oh, pengalaman, aku sering ditanya nih Kang. Siap. Misalnya gini, Jun mau kerja di TV apa ya syarat? Ya. Dia bilang, saya pun nggak tahu saya bilang. Kalau Kang Irfan apa jawabannya? Jadi kalau menurut pengalaman pribadi saya, jujur saya dulu basic dari sastra Sunda Unpad, bukan dari broadcasting. Apalagi saya Kang. Betul. Tapi saya banyak gaul sama anak-anak Vkom. Jadi Vkom. tahu tentang broadcasting. Sebetulnya kerja di media itu yang penting kita mau belajar, ulet, tekun, dan insya Allah semuanya ngikutin. Gak ada yang gak bisa, karena semuanya itu proses. Betul. Dan learning by doing sih. Benar sekali. Saya tahun pertama learning by doing. Let's say mungkin nggak pinter-pinter banget di awal, ya masih belajar sama nulis segala macem, liputan segala macem. Tapi karena learning by doing, malah lebih cepet. Benar. Setahun udah kayak lulus S1. Benar. Iya. Karena kita terjun langsung. Ini kan. Iya. Nah Kang, kalau bicara media dan tadi itu kalau media, kalau politik apa yang harus disiapkan ketika kita, kalau tadi kan terjun ke dunia politik? Sebenarnya ketika kita memantapkan diri untuk terjun ke politik, kita harus tahu dulu tujuan kita terjun itu untuk apa. Biar kita nggak ke bawah-bawah. Let's say misalnya kita tahu tujuan kita mau kemana, masuk di Perindo, Pemuda Perindo. Pemuda Perindo itu apa sih? Saya partai, dan dia sifatnya apa? Kultural. Berarti kan mendukung partai sebagai struktural. Jadi kita tahu nih posisi kita, karena kita di saya partai, porsi kita, tugas pokok kita seperti apa dijalankan. Jadi kita enggak berseberangan dengan tim partai gitu. Jadi harus tahu dulu niat awalnya kita berpolitik itu untuk apa. Betul. Dan akan apa, seperti itu. Kalau Kang Irfan kalau boleh tahu apa goalsnya atau niatnya? Pertama gini, selama ini kan saya ngerjain program-programnya Partai Perindo, tapi hanya produksinya saja. Ketika saya masuk di Pemuda Perindo, di situ saya ingin mengaplikasikan apa yang ada di ide dalam diri saya. Misalnya kayak seperti sekarang tuh kita lagi mau ngembangin media centernya Pemuda Perindo. Ini dalam pengembangan. Betul. Ya, apalagi kan sekarang udah 5.0 ya untuk benar, ke era bukan 4.0 lagi, iya, 5.0, bukan iya, benar. gitu, ke era digital semua arahnya. Ketika kita tidak memanfaatkan momen ini, kita nggak akan kebagian kue itu. Benar, gitu. benar. Dan ini kaitannya Kang, bahwa memang sebenarnya media, sosial media dan parpol tuh memang harus beriringan ya. Benar. Karena nggak ada parpol yang bisa, ya gini deh, logiknya bahwa nggak mungkin orang kenal kalau nggak kenalan. Ya. Dan media ini sarananya parpol untuk say hi ke votersnya, pemilihnya, milenial ya. Nah, kalau kita bicara media yang sekarang Kang, contoh Partai Perindo, ini kan waduh, kalau Partai Perindo nggak usah ditanya. Masifnya introductionnya ke publik ya, mulai dari TV, radio, sosial media juga. Yang kita kerjakan juga sekarang. Ya, salah satunya. Apa sih Kang kalau dari kita boleh rangkum, apakah yang sedang kita lakukan ini cukup maksimal atau ada hal lain yang sebenarnya belum kita sentuh dari sudut pandang media untuk parpol sendiri memanfaatkannya?
Dari semua yang infrastruktur media yang sudah kita punya, udah sangat konkret Oke. untuk promosi, karena Promosi, kan semuanya itu terjangkau dari Sabang sampai Merauke. Oke. Mulai dari televisinya, OTT-nya, terus kemudian dari YouTube, Instagram, semuanya kita aktif gitu kan. Mungkin karena medianya sudah ada, infrastruktur sudah ada, lebih digiatkan lagi ide-idenya terus kemudian program-programnya yang benar-benar menyentuh ke masyarakat dan terasa di masyarakat seperti itu. Oke. Iya. Nah, kalau ini kan kita tahu 2024 Ya. semalam ya. Iya, semalam. Well, ya by the time kita taping semalam udah nomor urut. Betul. Itu juga seru gimana media. Kaitannya gini kan. Nomor kan ya hanyalah balik lagi angka. Betul. Ya, belum tentu spesial di angka-angka tertentu juga. Ya, lagi-lagi usaha, Betul. kerja keras itu yang Ya. mewujudkan. Kalau kita bicara nomor kan. Ini kan kaitannya juga dengan promosi juga. Ya, betul. Nomor-nomor baru yang kita punya harus makin gencar kita sampaikan ke publik. Oke. Dengan kata lain, peran media juga luar biasa dong. Sangat. Gimana tanggapan Kang Irfan? Semalam saya kan mantau juga di grup. Jadi ketika kita dapat nomor 16 langsung keluar dari grup itu sigap. Oke. Wah, jadi dengan kata sigap itu kan make sense. ya Logik. Satu, S16 AP betul sigap. Dengan kata sigap itu kan kita udah bisa menggerakkan massa, kemudian dari internal juga geraknya harus sigap semuanya gitu. Jadi semuanya bisa kita kolaborasikan. Baik. Gitu. Jadi sebenarnya media lagi-lagi tiap tahapan pemilu ya yang Betul. dilalui parpol itu luar biasa. Iya. Pengaruhnya Benar. gitu ya, dan tentunya ya tetap dengan konteks bahwa kita menyampaikan sesuatu yang benar, yang baik ya Kang ya, Betul. yang memang tujuannya untuk rakyat Ya. seperti itu ya. Nah, di luar itu Kang ya, Ya. kalau kita lihat perkembangan seperti sekarang media dan segala macam, tadi Kang Irfan menyebutkan 5.0 Ya. ya, karena kalau 4.0 kan kita istilahnya teknologi hanya sebatas informasi. Betul. Kalau 5.0 kita sudah terlibat di Ya, dalamnya. terlibat Ya, itu. udah menjadi pemain mengolah Betul. segala macam. Ke depan Kang, tantangan terbesar parpol dalam menggait massa dalam bidang ya dalam media apa sih Kang, kalau Akang lihat kan kita punya infrastruktur. Ada hal lain nggak yang menurut Kang Irfan di depan akan menjadi tantangan terbesar? Ada. Jadi kan ketika kita berbicara politik pasti kita akan berbicara sebuah jaringan. Nah, untuk menghadapi masa depan itu, jaringan itu udah ke era digitalisasi. Nah, mungkin hemat saya gini aja, simple. Kita bentuk koperasi di masyarakat, tapi yang sifatnya sudah digitalisasi. Jadi ketika kita untuk menginfokan program itu sudah tidak lagi kita datang kemudian kita woro-woro, tidak lagi seperti itu, tapi cukup dengan mereka melihat di portalnya Perindo, sosial medianya Perindo, itu mereka sudah tersampaikan programnya, terus iurannya seperti apa. Plus kita juga sekarang punya apps-nya kan. Nah, betul. Itu juga di handphone kita tinggal download, udah. Mau move jadi sih. anggota tinggal download aja It's a big udah. move. Karena sangat-sangat mudah. Karena menurut sekali. saya nggak banyak yang punya apps. Betul. Ya, yang itu punya, dia yang ya, kita yang bilang, kita punya infrastruktur, bener, punya media, yang jadi punya semuanya podcast sudah ada gitu ya. betul. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan semuanya biar kita juga selalu one step forward ya. Betul. Karena ini kan dunia digital, tiap hari ada perkembangan. Benar. Oke, Kang, terakhir mungkin Siap. Kang Irfan tadi sudah bilang kalau di media harus seperti apa tipsnya, kurang lebih sama ya. Soal attitude, etos kerja, soft skill ya, jurusan mah bisa Ya, beda apa. betul. Sama politik pun sama. Sama, Attitude, pola kerja segala Ya. macam. Di luar itu Kang, untuk anak muda di luar sana, ada tambahan nggak sih Kang, gimana biar kita bisa mencapai goals kita di luar, kita tetap belajar, tetap sekolah, tetap ada tambahan dari pengalaman Kang Irfan sendiri? Intinya sih semua itu kan
bagaimana kitanya. Aha. Ketika kita mau bergerak, pasti ada manfaat. Ketika ada manfaat, ada hikmah. Semuanya saling keterkaitan seperti itu. Oke. Jadi ketika kita pemuda, kita harus minimal mau gerak dulu, berproses, jalani proses, dan pasti akan mendapatkan hasil. Iya. Jangan nggak gerak nggak apa, mengharapkan hasil, mimpi bos. Mendengar adik-adik? Seperti itu. Jadi kita simpel aja. Iya. Ketika lu berproses, bergerak, semua akan Iya, benar. mendapatkan Nggak hasil. mungkin itu uang Iya. atau rezeki itu Betul, geplok tiba-tiba turun gitu ya. ngegebrok gitu kan. Ya, mungkin sih, tapi nggak tahu juga. Tapi ya itu bahwa Betul. gerak aja dulu, Betul. usaha dulu. Iya, betul. Ya nanti mengikuti proses segala Proses. macam, nanti hasil apapun itu nanti mengikuti ya kan, Benar. dengan hasil, dengan kerja keras Iya, kita, dengan betul. usaha kita. Jadi jangan males. Benar. Sabar. Iya, betul. Ini yang Iya. nggak sering orang tuh pengen cepet Metik hasil. iya metik hasil, nggak sabar, akhirnya jalan pintas lah, akhirnya Betul. jatuh. Jadi Iya. gitu ya. Benar. Kang, thank you buat obrolannya. Hari ini sukses untuk kerjaannya Amin. Terima kasih Mas di Juno. media. Siap. Saya juga bisa relate sekali bagaimana tapi kalau teman-teman di luar sana yang pengen kerja di dunia broadcast, media, semua jurusan bisa. Benar. Ya, yang penting memang etos kerja, attitude ya, work ethic juga tadi yang saya sebutkan. Udah sih, Ya, hal-hal kayak gitu. betul. The rest semuanya bisa belajar. Benar. Benar banget. Jadi hal-hal yang sifatnya simple sih teman-teman. Iya. Cuman sangat berpengaruh besar. Ya. Apalagi di dunia media Betul. yang cakupannya gede sekali. Benar. Timnya luar biasa ya Kang ya. benar. Kalau kita nggak punya itu akan susah untuk Betul. kerja sama banyak orang. Ah, ah. Kang, nuhun atuh. Siap. Sami-sami. Aduh, Salam iya, Sunda. baik. Kita tutup dulu, tapi sebelumnya juga ini saya biasa teman-teman punya pengumuman bagaimana teman-teman yang berkaitan dengan Partai Perindo Campaign Aksi Nyata dari kamu ini relate banget. Obrolan kita tadi selalu ya yang kita coba infuse ke teman-teman adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Itu adalah value yang dimiliki Partai Perindo, dan gak cuma Partai Perindo, semua anak-anak muda di luar sana harusnya punya hal yang sama. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, program penjaringan bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai tingkatan, kabupaten kota, provinsi, dan RI, monggo silakan ke konvensirakyat.com, atau untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke websitenya partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo, dan juga bisa scan barcode-nya di sini, gampang banget, tinggal one click away. And then untuk quotes juga terima kasih yang sudah memberikan quotes. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo. Terima kasih juga Kang Irfan Siap, atas Mas waktunya, sukses, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo makin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera, dan selamat untuk nomor 16 16, sigapnya betul, ya. sigap. Selamat berjuang di kontestasi yang tinggal hitungan hari lagi. Dan tentunya untuk semuanya terima kasih untuk hari ini. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.